kita bersama-sama membaca firman Tuhan. Mari kita membaca firman Tuhan dari 1 Tesalonika 4 ayat 6b sampai 8. Mari kita membacanya bersama-sama. Karena Tuhan adalah pembalas semuanya ini, seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu siapa yang bukanlah menolak, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga Roh-Nya yang kudus kepada kami. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta. Saya persilakan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Tuhan Yesus berkata, orang yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukan. Hukuman Allah atas orang berdosa. Dalam dua ayat lebih ini, dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 6b sampai 8 di sini, Rasul Paulus menegaskan mengenai hukuman Allah yang harus ditanggung oleh mereka yang tidak menaati firman. Rasul Paulus menegaskan kepada jemaat Tesalonika bahwa Tuhan Yesus Kristus memanggil mereka bukan untuk melakukan apa yang cemar atau apa yang najis. Kata najis atau cemar juga diterjemahkan apa yang kotor. Atau dalam konteks ini melakukan zina. Hal ini telah dijelaskan dalam pasal 4 ayat 3 sampai ayat 6a. Mereka dipanggil sebenarnya untuk percaya kepada Kristus dan dikuduskan oleh Roh Kudus dalam tujuan agar mereka hidup saleh atau hidup kudus. Mereka dipanggil bukan hanya untuk percaya saja, tetapi mereka harus hidup saleh. Rasul Paulus menegaskan bahwa hal ini telah diajarkannya kepada mereka mengenai cara hidup kudus, cara hidup sebagai pengikut Kristus. Sebab itu Rasul menegaskan di sini bahwa apabila ada di antara jemaat yang menolak atau mengabaikan perintah Allah untuk hidup dalam kesalehan dan kemudian mereka hidup dalam dosa, dalam kecemaran, hidup dalam perzinahan, maka mereka bukan hanya mengabaikan apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus, tapi mereka mengabaikan Tuhan. Mereka dikatakan di sini menolak Tuhan. Menolak firman Allah sama dengan menolak Tuhan. Atau menghina Tuhan. Meremehkan Tuhan. Meremehkan Injil. Menghina pengudusan mereka oleh Roh Kudus. Mereka merendahkan panggilan Yesus Kristus atas mereka. Jika mereka memilih untuk melakukan yang cemar, melakukan yang jahat, atau melakukan perzinahan. Rasul Paulus menegaskan kepada mereka bahwa jika mereka melakukan hal-hal yang demikian, mereka membangkitkan kemarahan Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Jadi mereka diingatkan dan dinasihati oleh Rasul Paulus untuk hidup kudus, hidup benar, bukan hidup cemar, bukan hidup dalam dosa, bukan hidup dalam perzinahan, bukan hidup dalam percabulan. Karena jika mereka
melakukan demikian, maka Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang adil, Allah yang setia, yang akan membalas perbuatan jahat mereka. Mereka akan dihukum olehnya. Dalam Ibrani pasal 13 ayat 4 di sana tertulis, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi oleh Allah, akan dihukum oleh Allah. Mereka yang melakukan perbuatan najis, atau dalam konteks ini juga sering diterjemahkan mereka yang berbuat fasik, mereka yang berbuat dosa dan kejahatan, mereka melawan kehendak Allah sebagaimana diajarkan oleh rasul-rasul, maka mereka akan dihukum oleh Allah atau dihakimi oleh Allah. Tuhan Yesus Kristus akan mendatangkan murkanya dan kemarahannya pada waktu kedatangannya kembali. Sebenarnya bukan hanya pada waktu kedatangannya kembali. Pada waktu mereka di bumi ini, mereka telah dihukum oleh Tuhan. Kita melihat banyak kenyataan-kenyataan orang Kristen yang tidak menaati firman Allah. Tuhan menghukum mereka dengan cara sendiri. Tuhan mendidik mereka, dan jika mereka tidak bertobat, mereka dihukum oleh Tuhan. Dan pada masa akan datang mereka akan dibuang kepada kematian kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, para pezina dan para pelaku seksual yang menyimpang, mereka akan dihukum oleh Tuhan. Dalam Roma 1 ayat 18 tertulis, sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Bahwa dosa dan kejahatan umat yang percaya kepada Kristus itu pun tetap diperhitungkan oleh Tuhan jika mereka tidak benar-benar meninggalkannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita belajar bahwa Roh Kudus memanggil kita percaya kepada Kristus melalui apa yang tertulis dalam Alkitab. Oleh apa yang tertulis dalam Alkitab, kita percaya kepada Kristus. Oleh percaya kepada Kristus, kita dikuduskan oleh Roh Kudus. Oleh pengudusan oleh Roh Kudus, kita menjadi manusia kudus, manusia saleh. Karena itu, yang benar adalah kita harus hidup saleh, kita harus hidup kudus, kita harus hidup dalam kebenaran, kita melakukan yang benar. Perkataan dan perilaku kita harus benar. Kita harus setia kepada Tuhan Yesus Kristus dalam segala kondisi kita. Kita harus beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus dalam semua keadaan kita. Kita harus berdoa, kita harus memanggil namanya dalam setiap keadaan kita. Tanggung jawab kita adalah demikian. Kita harus benar-benar taat kepada perintah Tuhan Yesus Kristus dalam Alkitab. Karena jika kita mengabaikan perintah dan kita hidup dalam kecemaran, dalam hawa nafsu yang jahat, dalam pertengkaran, perselisihan, dalam iri hati, dalam perzinahan, kita akan mendatangkan murka Allah atas diri kita sendiri. Kita akan menumpuk murka Allah atas diri kita sendiri. Dan kedatangan Kristus kembali bukanlah hal yang baik yang akan kita terima, melainkan bahwa kita akan menerima penghukuman dari Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu, janganlah kita menjadikan diri kita musuh Allah. Janganlah kita menjadikan diri kita lebih dekat kepada kejahatan, lebih dekat kepada penguasa kegelapan. Janganlah kita lebih mendekatkan diri kepada kematian. Melainkan sebaiknya, seharusnya kita lebih dekat kepada Kristus. Setia kepada Kristus dalam semua keadaan kita. Kita tetap beribadah, kita tetap berdoa. Kita melakukan apa yang benar. Baik dalam kehidupan praktis di rumah maupun di tengah-tengah lingkungan
keluarga, pekerjaan, pelayanan, kita harus tetap menjaga kekudusan, menjaga kesalehan. Karena itulah yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Shalom. Mari kita doa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur kepadamu Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami ada sebagaimana kami ada sekarang. Kami percaya kami milik-Mu. Kami adalah orang-orang kudus karena pengudusan oleh Roh Kudus. Kami mohon Roh Kudus memampukan kami untuk hidup dalam kekudusan, dalam kesalehan. Mohon Roh Kudus mencegah kami saat kami berniat untuk melakukan yang jahat. Mohon Roh Kudus menolong kami dan mencegah kami, menjaga kami saat kami berniat untuk melakukan yang jemaat, melakukan yang jahat, melakukan yang bertentangan dengan firman. Berkati kami sekalian pada hari ini, besok dan seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus selamanya. Amin. Gitu.